ingin langsung ke Pak Susno. Pak Susno, dengan adanya kesaksian-kesaksian dari sekian banyak saksi yang dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana, seberapa krusial sebetulnya kesaksian atau suara dari Ibtu Rudiana di saat-saat seperti ini? Oke, kita akan dialog petang ini kan judulnya terkait dengan PK ya. Tidak membahas materi tentang kejadian, tentang apa peristiwa pemukulan itu, tentang apa gitu kan. Tapi kita PK adalah membahas tentang nopum yang keluar sekarang ini, nopum terkait dengan kesaksian ini memojokkan Rudiana apa tidak. Nah itu kan permasalahannya. Jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa oh ini apa namanya pisemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbahnya yang mandikan itu kan mbahnya siapa namanya, mbah perempuannya si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhan ya, seberapa kuat keterangan simbah yang bukan pakar forensik, kita pun tidak persoalkan di sini, silakan ya, karena itu bukan topik kita sore ini. Topik kita sore ini adalah terkait dengan kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu. Kesaksian Rudiana ini adalah mengatakan bahwa itu dibunuh. Dibunuh itu dari mana dia tahu? Taunya cerita Aep sama Dede bahwa dia melihat adanya iring-iringan atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan. Siapa yang kena lempar, siapa yang melempar, di mana dilempar dan sebagainya, Rudiana sama sekali tidak melihat, kan? Dia kan hanya katanya, berdasarkan katanya ini, itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya de audito. Nah, silakan inilah yang akan menjadi penilaian terhadap nopum, seberapa kuat keterangan Rudiana. Tinggal Rudiana dia dapat cerita dari Aep. Nah, tinggal bagaimana Aep ini ketemu apa tidak. Kalau seandainya Aepnya ketemu, ternyata Aepnya ngaku bahwa iya itu dia pun tidak melihat gitu, hanya berdasarkan ilusinya dia, kemudian dia ceritakan, dia arahkan kepada Dede yang sekarang sudah mencabut. Aep juga ternyata terbukti tidak benar, berarti Rudiana tidak benar juga. Tinggal nanti hakim menilainya. Nah itu kan topik sore ini kan hanya terkait dengan Rudiana saja. Oke. Soal keberadaan Aep yang masih misterius, Pak Susno, siapa yang harus berinisiatif atau memiliki peran yang aktif dalam mencari keberadaan Aep? Tidak sulit ya, kalau dia masih ada, teroris saja bisa dicari. Saya yakin mungkin juga sudah diperiksa oleh polisi Aep ini. Tapi kan belum saatnya untuk membuka, mungkin karena sekarang sedang gencar-gencarnya terkait dengan PK. Saya yakin ya, karena Rudiana sudah diperiksa polisi, para terpidana sudah diperiksa oleh polisi, oleh tim khusus ya, kemudian Dede juga sudah diperiksa, termasuk saksi-saksi terkait dengan bukan pembunuhan ya, terkait dengan kecelakaan. Terkait dengan kecelakaan pun sudah semua diperiksa. Nah, hanya persoalannya sekarang, apa hasil pemeriksaan ini belum dipublikasi oleh penyidik Polri. Nah, kalau itu sudah dipublikasi, ya kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Ya saya tidak mendahului keputusan, saya juga tidak menilai bagaimana PK ini. Marilah kita publik se-Indonesia, saya kira yang nggak ngerti hukum pun bisa menilai kok. Nah, saya tidak mempengaruhi penilaian mereka. Teroris aja bisa dicari, ya apalagi Aep. Itu tadi di antara statement dari Pak Susno Duaji mengomentari tentang PK 7 terpidana kasus Vena kemarin, guys. Jadi emang ada pertanyaan yang tadi ya ditujukan kepada Pak Susno, yang mana ini kan kabarnya Aep ini kan nggak tahu keberadaannya di mana. Maka Pak Susno memberi jawaban tidak. Intinya itu yang mudah sekali untuk mencari Aep selama dia masih ada di Indonesia ini, bahkan di luar negeri pun bisa gitu ya. Bisa banget ya. Kenapa? Teroris aja bisa dicari ya gitu, bisa ditemukan. Apalagi untuk Aep sangat mudah sekali. Berbeda ya kalau emang Aep ini
lindungi, ada yang melindungi, adik kata ya, masing adik kata ada yang melindungi ya, kemudian yang melindungi ini mempunyai kekuatan. Wih, ini beda lagi. Ini beda lagi. Ya, intinya apa ya, Aib itu ya apa, jujur lah Aib, seperti apa kesaksiannya ya, seperti apa kesaksiannya. Soalnya kesaksian sama Dede ini sudah berbeda. Mungkin dulu iya, itu karena Dede terpaksa kan, sekarang Dede sudah mencabut gitu. Tapi akan tetapi ya kalau sekedar omongan aja tanpa dibuktikan di pengadilan itu ya masih sama aja guys ya, karena apa, melalui proses hukum semuanya. Melalui proses hukum semuanya. Semoga aja Aib sering muncul aja lah, sering muncul memberi komentar gitu aja ya. Dede sering memberi komentar, Aib juga beri komentar sering-sering kan gitu. Kalau emang tak salah ya, ngapain takut? Nggak perlu takut, beri kesaksian. Nah, bantah keterangan Dede sebantah-bantahnya gitu. Kemudian dalam wawancara dengan Pak Susno itu, Pak Susno juga menyinggung tentang posisi Aibtu Rudiana, yang mana posisi Aibtu Rudiana ini sangat dipojokkan guys ya. Karena apa? Dulu yang menjadi saksi seperti Dede, Liga Akbar ini kan mengaku diarahkan oleh Rudiana. Nah, itu untuk yang tahun 2016 tuh. Jadi emang sengaja diajak ya. Jadi Dede dan Liga Akbar nggak tahu sama sekali kejadiannya. Cuma di BAP itu ya seolah-olah Dede itulah yang tahu. Seolah-olah Liga Akbar itulah yang tahu. Tapi kenyataannya mereka sudah mencabut semuanya. Mencabut keterangan hal itu karena apa? Emang dia itu ya tidak mengetahui adanya hal itu. Dan kemudian mereka kan mengakui bahwa hal itu semuanya diarahkan oleh Aibtu Rudiana. Tepuk tangan guys. Kalau Anda sebagai kuasa hukum pemohon, kuasa hukum terpidana, apakah Anda akan memanggil Aibtu Rudiana untuk menjadi saksi? Tidak, Bapak minta dihadirkan Aibtu Rudiana untuk hadir. Dan seandainya juga saya berandai-andai, kepala ini andai-andai ya Bu Irsa ya, saya akan minta dia hadir. Kalau saya PH, kalau saya Aibtu Rudiana ya, ini berandai-andai ya, maaf Pak Rudiana ya, saya justru yang akan mengajukan minta kepada PH-nya, tolong deh saya hadir. Ngapain takut kan? Kan tidak bersalah kan ceritanya. Pak Rudiana ini dalam posisi sekarang ini kan seseorang itu sebelum ditentukan bersalah dia kan tidak bersalah kan. Ya bagus saja ini forum untuk klarifikasi. Karena apa, banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Rudiana yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar ya. Itu harapan saya tidak benar ya. Karena dia polisi, saya juga polisi ya. Kan dituduh merekayasa perkara, dituduh membuat laporan palsu, dituduh lagi yang lebih parah lagi menyiksa ya. Kan berat sekali itu penyiksaan. Indonesia sudah menandatangani, sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan sampai ada pasal dipidana dan semuanya. Nah, ini kesempatan untuk di-clear di depan pengadilan, tapi hadir apa tidak, mau apa tidak kan tergantung Pak Rudiana. Kita serahkan masing-masing penilaian. Nggak bisa Rudiana harus berpikiran kayak saya dan saya memaksa, nggak bisa. Kalau saya menilai ya, ini penilaian pribadi ya, ini forum yang bagus sekali. Tapi Pak Rudiana ya lain, penilaian dia lain, dan dia pun ya kita anggap dia tidak bersalah gitu. Sebelum katanya Bu Ilsa tadi dibuktikan gitu kan. Jadi kita hargai itu ya. Pak Susno memberi komentar lagi. Seberapa pentingnya sih untuk Aibtu Rudiana itu hadir di persidangan PK tersebut untuk memberi keterangannya? Nah, kalau pandangan Pak Susno secara pribadi, ya andai kata Pak Susno menjadi Aibtu Rudiana, maka Pak Susno ini akan meminta penasihat hukumnya, meminta PH-nya untuk dihadirkan di persidangan. Karena apa? Karena posisi Aibtu Rudiana ini kan sedang disorot ya, karena banyak saksi-saksi yang mencabut, kemudian para terpidana itu dulu mengaku disiksa kan, kemudian ada berita rekayasa tentang
apa itu BAP dan semuanya itu yang dituduhkan kepada Aibtu Rudiana kan gitu. Maka komentar Pak Susno, ya kalau emang apa itu tak bersalah berarti ya nggak perlu takut. Persidangan itu kan hadir aja untuk mengklarifikasi, untuk membantah keterangan-keterangan orang-orang yang menyudutkan, menuduh Aibtu Rudiana. Justru ini adalah forum yang sangat bagus sekali untuk Aibtu Rudiana untuk membantah apa itu omongan-omongan dari orang-orang yang menuduhnya. Menurut Pak Susno secara pandangan pribadi. Maka itu tadi kan, itu kalau Pak Susno pasti akan datang. Nah, pasti akan datang karena dituduh kan. Nah, berarti kan kalau dituduh, kalau kita merasa nggak salah, otomatis kita kan mengungkapkan yang sebenarnya yang kita alami kan gitu. Masuk Pak Eko, masuk Pak Susno. Oke, Bu Elsa, Anda sebagai kuasa hukum dari Aibtu Rudiana mendengarkan saran ini karena ini bisa jadi kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal. Bukan begitu caranya. Kan Dede Liga mencabut keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh Bareskrim. Kan ada prosesnya. Tapi itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil dalam kasus itu, yang bisa memanggil polisi, kemudian jaksa, kemudian nanti pengadilan kalau disidangkan. Nampaknya Pak Susno mau sampaikan sesuatu, silakan Pak Susno. Ini belum pernah diproses. Kita dengarkan dulu Bu Elsa. Itu tadi kan pengacara PH tadi ya, kita dengar PH tadi mengatakan kamu sudah dilaporkan di Bareskrim dan sebagainya katanya. Iya. Kata PH. Dan itu dia sudah dipanggil, beberapa sudah dipanggil, termasuk Pak Rudiana pun kan sudah dipanggil, sudah diperiksa. Tapi kan polisi kan tidak segampang itu menyatakan itu terbukti, kan sedang berproses di Bareskrim terkait dengan penyitaan, terkait dengan keterangan palsu Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan Aib kita nggak tahu sudah diperiksa apa belum, Liga Akbar dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak, saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa terkait dengan penyiksaan, terkait dengan keterangan palsu itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah, sekarang terkait dengan PK ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru yang disampaikan di sini yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya. Termasuk adanya keputusan yang bertentangan, termasuk juga kehilapan hakim. Nanti mari kita amati juga yang hukum acaranya berbeda dengan hukum acara terkait dengan laporan palsu. Oke, itu berbeda. Baik, terakhir Bu Elsa. Kapan Pak Rudiana akan bersuara? Kalau soal pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu, padahal sudah tidak ada. Udah lama kan, bulan Mei bulan Mei 2024 dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama kan. Dia bulan apa itu? Bulan Mei Pak. Bulan Mei 2024 Pak Susno. Ya mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Dia bulan Mei, bulan Mei 2024 keterangannya Aep dan Dede sama. Kasus PK, membahas tentang masalah PK, kok dilarikan ke Peggy lagi? Peggy sudah selesai. Bu Elsa, Peggy sudah selesai kasusnya guys ya. Jadi Peggy nggak terbukti, nggak usah ditarik ke situ lagi. Fokus ke sidang PK ini. Biasanya itu, pembahasannya topiknya itu ya. Aneh-aneh baik. Sama. Kan dia bulan apa? Bulan apa itu? Bulan Mei, Pak. Bulan Mei 2024, Pak Susno. Mungkin juga karena bulan Mei kan dia belum dilaporkan tentang kesaksian palsu. Dia bulan Mei, bulan Mei 2024 keterangannya
Aep dan Dede sama. Ya. Nah, terus terkait kemudian dengan itu kasus perkaranya Peggy. Untuk Peggy Si Setiawan. Peggy. Peggy, Nah, nah. sekarang terkait dengan yang Novum. pengacara Nah, baru sekarang sudah bulan Oke. laporannya itu kalau Iya. tidak salah bulan akhir Juli atau awal Agustus dia dilaporkan Iya. kesaksian palsu. Nah, Oke. setelah Bulan itu Diperiksanya di bulan Juli. Baris Krim. Nah, Ya. kasus Di itu Baris Krim. kasus yang diproses ini belum dalam proses, Iya. belum ada penetapan siapa yang tersangka. Jadi pengajuan dari Dede Iya. Lingga ke sebagai novum PK itu prematur Oke. karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede tapi Iya. putusan. Jadi ini prematur. Oke. Dan kemudian Sedikit. Baik, soal sebentar, Pak Susno. soal Bareskrim memeriksa. Oke. Saya mendampingi Dede di Polda Jabar itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Mbak Titi, sedikit. Sudirman Oke. juga diperiksa. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu itu juga diperiksa. Oke, sampai di situ dulu, Tapi Bu Elsa. hasilnya kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Susno. Pertama kita tidak boleh mencampur adukkan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua terkait dengan bagaimana proses pidana dulu kekeliruan daripada hakim, kan ada banyak saksi di sini yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah, berita acaranya dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan bukti-bukti semua, ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah dia di situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu, prosesnya bukan di Polda Jawa Barat tapi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Baris Krim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor 6 PH 6 terpidana ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah itu prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa memberikan komentar sama dengan Bu Elsa karena ini sedang berjalan. Akhirnya karena komentar pedas juga kan dari Pak Susno kan, Bu Elsa, Nona Elsa. Jadi jangan menyampur adukkan ya, karena topiknya ini membahas tentang PK ke-6 terpidana yang kemarin. Ya, membahas tentang kesaksian orang yang menyaksikan, mengetahui tentang terjadinya kecelakaan dan di tahun 2016 itu. Jadi nggak perlu melebar kemana-mana. Ada Peggy lah, ada siapa tadi yang memandikan, enggak. Membahas tentang kesaksian orang yang itu melihat kejadian kecelakaan. Gitu aja kok repot. Nggak usah ditarik-tarik yang lain. Nggak perlu melebar. Mantap Pak Susno. Gimana guys, menurut teman-teman, menurut kalian gimana ini? Ya tentunya kita masih menunggu sih, masih menunggu keputusan dari majelis hakim tuh, Mahkamah Agung katanya ya. Karena kalau yang hakim kemarin tuh kan nggak memutuskan kan, nanti naik lagi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sih, Majelis Agung, Mahkamah Agung nggak tahu. Pokoknya kemarin tuh nggak bisa memutuskan ya hakimnya ya, nanti maju lagi ya, semoga aja PK-nya terpidana ya, nggak terpidana, PK-nya diterima, dikabulkan sehingga para terpidana itu bebas kembali begitu ya. Kecelakaan kasusnya bukan pembunuhan. Oke, terima kasih.